Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Isanesia, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Fadia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 SD. Masih dalam bab 4 materi akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, alur kegiatan belajar kita hari ini diawali dengan pendahuluan, yaitu mari kita bersama-sama membaca doa. Yuk kita angkat tangannya, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah itu persiapkan buku paket SKI kalian, buku tulis dan alat tulis. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar dari rumah. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian tetap semangat dalam belajar dan tidak boleh bosan. Karena insya Allah belajar SKI dari rumah lebih mudah. Baiklah anak-anak, alur kegiatan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan reaksi kaum muslimin ketika turun wahyu terakhir. Yang kedua, menjelaskan peristiwa sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, menyebutkan tanggal dan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang buka buku SKI kalian ya, bab 4 dengan materi akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bu Fadia akan menjelaskan terdiri dari reaksi kaum muslimin ketika turun wahyu terakhir. Yang kedua, sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap ya? Dengarkan penjelasan ibu dan saksikan video ibu sampai akhir. Jangan di skip ya, karena tugas kalian ada di akhir video berikut ini. Reaksi umat Islam ketika turun wahyu terakhir. Bagaimana ya reaksi umat Islam ketika wahyu terakhir turun? Banyak orang-orang bergembira ketika mendengar wahyu terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi ada di antara mereka yang menangis, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Berarti kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Jadi anak-anak, ketika wahyu terakhir turun, kaum muslimin ada yang bergembira dan ada yang bersedih, termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis? Karena kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Sepulang dari Haji Wada, kondisi kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurun. Pada akhir bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, sepulang dari menghadiri pemakaman seorang muslim di Baki, beliau merasa sakit kepala dan demam hingga 13 hari. Akan tetapi beliau tetap melaksanakan tugasnya dan tetap sholat berjamaah di masjid, dan beliau sering menanyakan kaum muslimin. Anak-anak, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit parah, tetapi Rasulullah
tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau tetap melaksanakan tugas beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan beliau sering menanyakan kepada sahabatnya tentang kaum muslimin. Anak-anak, begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus lebih mencintai Rasulullah dan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kita mencintai kepada kedua orang tua kita. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi kuat sholat berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Ini berarti beliau menghendaki Abu Bakar untuk memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Anak-anak yang ibu sayangi, ibu akan menjelaskan selanjutnya, yaitu bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, waktu duha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya yang tercinta, yaitu Fatimah. Kemudian Rasulullah meminta Fatimah duduk di sebelah beliau, lalu berbisik 2 kali kepada Fatimah. Bisikan yang pertama membuat Fatimah menangis karena Rasulullah akan wafat karena sakit ini. Dan bisikan yang kedua membuat Fatimah tersenyum karena Rasulullah memberitahukan bahwa orang pertama dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyusul beliau adalah Fatimah. Ternyata anak-anak, benar saja 6 bulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, menyusullah putri beliau Fatimah. Beliau wafat menyusul ayahandanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sebelum wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat kedua tangan seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau mengulang doanya sampai 3 kali, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 632 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau meninggal di pangkuan istrinya Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, dan beliau wafat di pangkuan istrinya Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi anak-anak, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab sempat tidak percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Akan tetapi setelah mendengar Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144, Umar tidak berdaya. Kedua kakinya lemas sehingga dia terduduk di sana. Saat itu Umar bin Khattab menyadari bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sekarang Bu Fadia akan menjelaskan bagaimana dan di mana dimakamkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, karena
Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang nabi yang meninggal tidak dimakamkan kecuali di tempat ia meninggal. Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan kita yang kedua dari awal sampai akhir. Namun sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu reaksi kaum muslim ketika turun wahyu terakhir, ada yang senang dan ada yang bersedih. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Hijriah pada usia 63 tahun. Yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 2 pusaka yang diwariskan kepada umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, Rasulullah menjadi Rasul selama 23 tahun. Baiklah anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan memberikan latihan evaluasi, yaitu kerjakan latihan di buku paket SKI halaman 87 bagian B. Seperti biasa, kalian foto tugas kalian, kemudian kirimkan melalui WhatsApp Bu Fadia. Demikian dan terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah telah selesai pelajaran kita dari awal sampai akhir. Namun sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.